Halo, selamat malam teman-teman. Malam Ketemu bosku. lagi kita. Ya, selamat malam juga Bos Safin dan teman-teman semua. Long time no see. Wah, ini ya, iya lama nggak nongol ini Bos Rea. Bos Semedi, Bos Prea itu kelihatannya. Das das. Semedi ini mencari cuan makanya nggak pernah nongol. Tenang Bos, nggak ditagih kok, Rafid. Jangan khawatir. Tuannya sudah meluber bosku, makanya jarang menongol. Nah itu dia. Oke, saya ucapkan selamat datang kembali. Selamat malam untuk teman-teman semua yang baru saja bergabung di sesi live trade news Malam bang. kali ini bersama dengan NS Trade ya. Nanti kita akan analisa bareng antisipasi news NFP bersama dengan Bos Narko juga ya. Bos Ade masih di perjalanan, nanti akan menyusul bergabung menemani kita semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke market nih teman-teman, gimana kondisi di tempat teman-teman? Karena tempat saya ini hujan deras nih. Semoga suara saya tetap clear ya, bersih ya. Semoga. Karena hujan deras nih di Solo, di Kartosuro. Terang di sini. Weh, halo Bos Narko. Malam. Malam Bos Narko. Malam semuanya. Siap full margin ini kelihatannya. Boleh. Sini terang. Tapi badan lagi nggak oke ini. Ini pinggang kecetet ini saya ini. Bahasa Indonesianya apa ini kecetet ini? Astaga. Dipijetin bosku dari duit 20 juta tadi bosku. Udah dipijetin tadi. Chiropraktik tapi masih sakit. Katanya ini belum puncak-puncaknya. Kalau puncaknya nggak bisa gerak katanya gitu. Kalau yang suka jamu bosku. Banyak cocok jamu. Bilangnya jamu kecetit sih. Jamu kecetet. Betul. Kamu hitam putih. Jamu hitam putih. Malam-malam nggak ada jamu ini di Surabaya, nyari jamu di mana? Kalau obat apotek apa ya? Panadol merah bosku Panadol merah ya. karena mengandung paracetamol. Wih, siap-siap. Paracetamol ini yang agak bahaya nih. Saya ada alergi Kamu paracetamol soalnya. kopi bapak. Bose. Magnesium. Selebgram ini malah rekomendasi obatnya bervariasi. Bingung saya. Kalau Saking Celebreak sayangnya, itu penghilang nyeri sih bosku. Kalau Celebreak cuma rata-rata tidak dijual bebas. Harus ada resep dokter kalau Celebreak itu. Oke. ini Ya, saya saking kayaknya sayangnya Bos sama Bos Narko ini, Bos Narko makanya pada ngasih saran obat nih Bos Narko. iya, thank you banget teman-teman. Ini kayaknya karena beberapa hari ini saya banyak duduk terus mungkin posisinya agak bungkuk ya. Teman-teman yang terbiasa duduk jangan suka bungkuk, nanti nggak kayak saya ini. Aduh. Oke. Nggak apa-apa, sambil tahan dulu. Tadi udah terapi chiropraktik kalau teman-teman tahu. Terapi chiropraktik. Cuman ya itu belum sembuh. Malah sakit. Harus golf lagi. Udah lama nggak lihat postingannya. Nah itu. Ya udah lama nggak golf. Gold. Kira-kira kemana? Si Sidoarjo pijet tusuk jarum lah. Masa tusuk jari diculek nggak? Dia mau culek kedua mata, set dia. Oh, pakai Kalau jari Sidoarjo beneran. istilahnya memang tusuk jari bosku. Sidoarjo. Oh, baru tahu tusuk jari. Tapi ke Sidoarjo. Itu istilahnya kayak dipijat pakai tangan, tapi terasanya kayak apa ya? Kayak
dengkul kayak gitu tuh loh bosku, kayak pakai sekut gitu tuh. Jadi terasanya bener-bener berat. Kalau di Sidoarjo memang spesialisnya gitu. Ada satu tempat itu. Tusuk jari ya. Siap. Boleh lah nanti kalau besok masih nggak sembuh, kita cari pengobatan. Ini sekarang kita pantau market dulu ini. Sudah terlihat jelas di layar. Sudah, kok. Aman. Oke. Sambil melihat chart, mungkin ini biasanya Bro Rek mau menyampaikan fundamental apa ini malam hari ini. Ada fundamental apa ini? Oke, Mas Narko. Sebelum saya cerita ya, sharing versi fundamental, tadi di grup ini teman-teman mayoritas ya mengantisipasinya gold akan turun, Bos Narko. Nah, saya pengen tanya nih, teman-teman di sini yang ikut kelas trade, ini antisipasinya menurut teman-teman ya sebelum nanti saya dan Bos Narko menyampaikan analisa akan kemana? Naik atau turun? Coba diramein dulu di kolom chat ya. Saya pengen tahu nih kira-kira dari berapa? 188 orang ya total bersama saya dan Bos Narko. Nah, ini antisipasinya kemana? Prediksi saya turun ke level 618 dulu bosku, baru setelah itu naik bosku. Oke, Kalau di thank time you frame D1. pendapatnya. Wah, ini sangat variatif ya. Banyak yang atasnya bilang turun, bawahnya bilang naik. Naik kalau dilihat dari time frame D1, wah ini lebih spesifik ya, berarti ada analisa ya. Mengikuti NFP, jelas-jelas data CPI naik. Menarik. Ya ini perlu dihitung dulu ini. Kalau mau tahu jumlah vote yang dominan yang mana. Naik Donald Trump, wah. Oke. Ya. Thank you teman-teman. Jadi saya akan coba ceritakan ya, akan melihat dari sisi fundamental ya. Tadi sebetulnya di grup pun sudah di-share, disampaikan di fundamental info. Jadi yang saya lihat ya, jadi saya akan merefer ke pengalaman sebelumnya, yaitu di FOMC tanggal 31 Juli, yang mana di situ Jerome Powell mengatakan beberapa harga barang itu sudah kelihatan naik, tetapi memang belum semua. Ya, jadi ada beberapa barang yang diperjualbelikan di Amerika itu sudah ada tanda-tanda kenaikan harga. Nah, cuma untuk menilai dampak jangka panjangnya itu seperti apa, itu masih butuh data-data resmi. Contohnya apa ya ini? CPI nanti malam ya, yang jam 7:30 kita akan sambut bersama-sama datanya. Nah, kalau ngomongin tenaga kerja ya, NFP kemarin cukup surprise. Ya, cukup surprise. Nah, kita nggak tahu nanti apakah CPI ini juga akan surprise. Kalau rilis datanya surprise, ya artinya cukup mengejutkan secara signifikan, ya mungkin tadi yang berpendapat kayak NFP ini saya sepakat. Ya, jadi kalau teman-teman amati ke kalender ekonomi, di situ forecast-nya untuk yang monthly ya atau month over month itu 0,3% yang core CPI. Kemudian untuk yang headline itu 0,2% dan yearly-nya di angka 2,8%. Nah, misalnya nih, surprise-nya kayak NFP kemarin. Tiba-tiba datanya anjlok ya. Ekstrim kemarin tuh, bahkan terbesar semenjak pandemi yang untuk NFP. Kalau CPI nanti ini mirip kayak gitu. Artinya rilis datanya tuh sampai minus bahkan. Ya, taruhlah minus 0,1%, minus 0,2%, yang yearly-nya turun ke 2,3 sampai 2,5%. Ya, ini kemungkinan gold-nya akan langsung naik ya, mirip kayak NFP kemarin. Tapi sebaliknya, kalau ternyata nanti rilisnya itu
masih di level yang sama ya 0,2-0,3% atau bahkan menguat ke 0,4 hingga 0,5%, berarti apa yang dilihat sama Jerome Powell itu sesuai karena memang Jerome Powell ini mengantisipasi eh, efek apa namanya dari tarif yang diterapkan oleh Donald Trump yang memang secara hukum ekonomi ya itu memang berpotensi mengakibatkan adanya kenaikan harga atau inflasi sehingga The Fed akan ini akan apa namanya akan membuat kenaikan harga ya dan dia menahan suku bunga cukup tinggi. Nah itu dia. Tapi kalau ternyata nanti ini rilis datanya minus ya atau bahkan 0% gitu ya. Nah ini kemungkinan besar market akan panik. Ya, kepanikan inilah yang membuat gold akan naik karena ya nanti pasti akan banyak banyak media yang menceritakan bahwa oh ini The Fed akan terlambat ya, The Fed terlalu lama untuk take action, tahan suku bunganya terlalu lama, terlalu tinggi. Wah, ini makin menekan The Fed. Nah, ini dari akun Unomi ya. Nah, itu menandakan stagflasi ya atau inflasi yang mulai stuck. Nah, jadi dua hal itu teman-teman ya. Jadi kalau turunnya signifikan ya goldnya akan naik, tapi kalau misalnya ya masih di area ini, area forecast 0,2-0,3 untuk headline dan core CPI-nya, ya mungkin goldnya akan lanjut turun ya, melanjutkan pergerakan koreksinya bisa ke level 618 seperti yang disampaikan oleh Bos Hafin tadi. Kalau kita cek di time frame daily. Saat ini, nah ini teman-teman bisa perhatikan di chart ya. Nanti Bos Narko biar sharing menceritakan pandangannya secara technical analysis. Menurut saya masih ada di dalam kondisi sideways ya, masih menanti nextnya mau kemana. Nah singkatnya seperti itu teman-teman ya untuk CPI malam hari ini. Kita lanjut ke Bos Narko. Monggo Bos Narko silakan. Ya, kalau dilihat dari time frame daily memang gold ini cenderung masih tertahan di harga 3.200 sampai 3.400-an. Saya izin ada telepon dulu, mungkin boleh di handle. Baik Bos Narko, siap. Ya, jadi thank you yang sudah sharing juga ya ini dari akun Genomi. Betul, hasil labor kemarin NFP itu sangat mengejutkan ya menurut saya karena yang bulan Mei direvisi, yang bulan Juni juga direvisi dengan total jumlah revisinya itu 285.000. Itu angka yang nggak kecil ya. Itu sangat banyak, sangat besar dan ya market panik makanya goldnya terus naik ya. Nah, secara teknikal kalau kita lihat sebetulnya ini masih dalam kondisi sideways teman-teman ya di daily. Nah ini di range ini. Memang range akan menjadi cukup lebar ya, membatasi area support dan resistennya. Nah ini harganya kurang lebih 3.440 sekian. Kalau support sideways ini di harga kisaran 3.250 sekian ya, kurang lebih ini range sideways sekarang ini. Jadi kemungkinan secara jangka panjang dia masih akan bergerak naik turun di range yang sama mengingat penggerak market sekarang kan ya ini juga saya akan sampaikan ulang ya. Saat ini sebetulnya bukan data ekonomi yang paling disorot tetapi lebih kepada negosiasi terkait tarif, kemudian situasi Timur Tengah atau tensi perang ya di Timur Tengah maupun di Ukraina. Kemudian yang terakhir barulah The Fed. Ya, karena seperti yang teman-teman bisa cek di CME Fed Watch Tool, nah ini sering saya bagikan juga, saya sharingkan di sesi live trade seperti ini. Bulan September nanti kan prediksinya akan cut rate The Fed. Nah, tinggal berapa besar. Nah, data CPI hari ini itu akan cukup mempengaruhi. Ya, akan cukup mempengaruhi. Kalau ternyata ya lagi-lagi, saya mungkin akan coba tulis ulang di sini ya, karena ini masih ada di share screen-nya Bos Narko. Strip, kemudian slash, ini berarti forecast-nya ya. Untuk yang atas 0,3, kemudian yang previous-nya di angka 0,2. Nah, misalkan nanti, bentar ini gesernya gimana ya?
Oke, tapi teman-teman bisa bisa cek ya, maksudnya bisa bisa cek di Forex Factory atau Investing atau portal berita yang lain. Nah, jika nanti ini apa namanya aktualnya, nah yang sebelah sini ini cukup ekstrim ya, artinya ekstrim ya kayak kemarin lah NFP. Nggak ada yang menyangka kalau kalau hasil labornya itu seburuk itu gitu loh. Nah, sama halnya nanti kalau di sini ternyata rilisnya itu sampai 0% atau minus 0,1, minus 0,2, ya market akan panik lagi dan ya goldnya bisa bisa naik mungkin ke resisten dari kondisi sideways-nya. Kalau memang momentum naiknya ini masih dilanjutkan karena sudah sideways cukup lama ya, nah dia bisa ke all time high sebelumnya atau bahkan mungkin sampai sampai 3.600, 3.700. Menurut saya secara jangka panjang ya itu sangat mungkin. Terlebih kalau negosiasi dengan Rusia ya, karena setahu saya hari Selasa tadi itu Trump ketemu sama Putin di Alaska. Nah, itu juga masih berlangsung. Tapi kalau ternyata Putin masih kekeh nggak mau apa ya, menurunkan ego ya, nggak menurunkan ego dan tetap ngepush luar ya, kemungkinan goldnya bisa bisa lanjut naik. Nah, kembali ke data ya yang saya sampaikan ini. Nah, kita kita antisipasi aja nanti seperti apa. Ya, strateginya menurut saya akan sama seperti sebelumnya. Nah, nanti saya ngikut Bos Narko aja ya. Apakah kita akan pasang buy stop, sell stop, atau pakai strategi yang lain? Monggo, Bos Narko. Oke, ambil analisa kita. Nah, Kalau melihat sembari dari menunggu analisa, ya, gimana Bos Narko? silakan, silakan, silakan. Oh iya, saya mau reply ini ya, komen dari akun atas nama Yunomi ya. Prediksi dari hasil labor kemarin ekspektasi 3 kali cut rate sampai Desember. Kalau Oh, sampai Desember itu sambil 2 kali. sambil dibantu nih yang coret-coret biar Oh iya, saya siapa yang minta pegang tolong ya teman-teman ya, jangan coret-coret dulu. Ya, kembali ya. Jadi sampai Desember 2 kali cut rate, kemudian Januari itu nanti rencana akan cut rate. Jadi kalau sampai akhir tahun 2 kali, 2026 bulan Januari ada cut rate lagi. Nah, coba nanti nanti kita update juga teman-teman ya. Nah, ini chartnya di time frame M berapa? M15 Mas Narko ya, masih sideways ya. ya. Bos Adi sudah gabung, Bos Adi, Bos Adi. Halo, halo. Saya ikut Ah nyimak ya. dulu. Sorry ya, telat beberapa menit habis antar anak dari dokter ini. Monggo, monggo, lanjut, lanjut. Ada yang berpendapat itu Bos Narko, kalau lihat pergerakannya itu seperti membentuk pola descending triangle. Ya, betul. Ini kan udah digambar. Aduh, ada spam lagi teman-teman. Bentar ya, saya izin remove dulu ya teman-teman ya. Kita bisa sell dulu. Kita bisa sell dulu. Untuk stop loss teman-teman bisa letakkan di atas 3348 ya. 3348, 3349 bisa lah. 3348.3349 ini bisa jadi acuan SL. Nah, ini SL-nya udah turun duluan ya. Ini masih 10 menit lagi.
Kalau dia break ke 3349, kita bisa switch ke buy. Kita sell dulu. Sell saya masuk di 3343. 3343. Ya. Untuk sell, target TP-nya kita di 3325. Target TP kita di 3325. Ya, target TP-nya di 3325. Untuk buy limitnya, buy stop-nya di 3349. Buy stop-nya di 3349. Dengan target TP-nya di 3363. Sementara untuk batasan resikonya belum ya, Bos Harko ya? Batasan resikonya 3349 ini. Untuk yang buy-nya belum. Yang buy-nya tentatif. Nanti baru kita info. Kalau udah naik, swing low-nya bisa kita pakai buat batasan SL. Oke, siap Bos Harko. Siapa yang sudah nge-sell duluan bareng saya? Aduh, ini punggung Saya, sakitnya luar bosku. biasa. Wih, punggung nih. Aduh, sakitnya luar biasa ini. Saya mau cek konstan dulu ini. Konstan 500. Pereda nyeri dulu. Ada penyusup lagi, Bos Anton. Iya, ini Bos Afin. Aduh, bentar ya, biar di-remove dulu ya. Flash masuk. Mana penyusupnya mana ini? Penyusupnya nawarin apa? Pinjol. Hati teman-teman. Jangan tergoda teman. Nah, itu hati-hati tuh. Link-link bahaya itu. Kalian ngeklik, saldo kalian hilang kan. Dikasih dana gratis, bosku. Nah, ngomongnya gitu. Mereka yang dapat dana, kita yang rugi nanti. Lima menit lagi ya. Oh, kirain udah mulai bos ya. Belum. 4 menit lagi.
Ini kita full margin, tonton sama 300 orang ini. 3 menit lagi newsnya rilis. Kita masih floating profit. Mau cuit gratis. Ini kita tahan dulu benar. Apakah hasilnya? Manakah hasilnya? Kita pantau. Rezeki kita bersama. Hasilnya TP bosku. Semoga Amin. dua menit lagi ya. Ini ketarik bawah dulu naik atau ketarik bawah terus lanjut turun ke bawah ini. 2 menit lagi. Satu menit lagi. Ini M5 ya bos ya. Ya, ini M5. Telepon penting juga ya, aduh. ...50 detik lagi teman-teman. Pikiran saya lagi tidak tenang. Last minute. Tiga 30 detik. Kalau terbang ke atas, saya close, kita switch ke buy. Lima, 4, 3, 2, 1. Naik teman-teman, naik teman-teman. Kita switch ke buy aja. Wih, nge-lag dia. Nge-lag dia. Walah nge-lag. Nge-lag dia. Hasilnya jelek ya. 2,7% untuk CPI-nya. Tariknya ini kurang greget ini. Gak ada didukser ini. Saya agak mules ini teman-teman. Anjir. Jangan turun lah. Jangan turun lah. Ayolah lanjut terbang lah. Jangan turun lah.
Mungkin bisa tolong di info ini Bos Narko, buy stopnya ini SL-nya mau di level berapa ya? Di swing low terakhir aja boleh lah. Oh, di low-nya yang barusan berarti ya? Ya. Aduh, ayo jangan turun. Naik terus aja. Kasih dorongan teman-teman, kasih roket teman-teman. Kasih roket teman-teman. Ini saya kalau nyentuh 100 saya TP lah. Saya nggak nyampe ke TP ya. Saya kejar ke angka profit 100 saja. Ini makanya ini. Waduh, merah. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Kalau saya kejar dia break high dikit. Tadi kan udah di 80 nih. Kalau minus ya udah berarti belum rezeki. Cing 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 cing. Asalnya di mana Bos Ade? Di 3338.45 berarti Bos Narko. Ini baru saya mau update ini. 3338.45 teman-teman. Ya, jadi saya pakai acuan ini ya teman-teman ya. Nih. 3338.45 asalnya. Mentok ini. Nggak bisa open ini. Ayo naiklah teman. Tak mules ini teman-teman. Namanya full margin ya. Ih, turun lagi dia. Buyer sellernya sama-sama kuat ini. Wah, nggak kuat ini dibanding ke bawah ini. Ini saya ini lupa memasang indikator line profit loss. Jadi saya ini tidak bisa geser ke bawah ini. Karena oh ini ada ini. Nah, harusnya saya taruh di sini. Ini Bos Narko yang trading, saya yang keringat dingin ini. Sama Sama Bos Bos. Ade. Ini tangan saya basah semua ini. Yang nonton mules, bose. Sama Bos. Ini udah pinggang sakit. Asam lambung masih aman tapi. Marketnya digocek-gocek. Wah, tarik ke bawah ini. Saya takut gak kuat ini. Ini saya terlalu pendek soalnya. Bentar. Ih.
Habis teman-teman. Tumbang teman-teman akun saya. Aduh, Nahan sampai mulesnya di bawah. hilang ini Bos Narko. Mulesnya udah hilang. Mulesnya hilang. Modalnya habis, mulesnya hilang. Wah, hari ini bull marginnya belum beruntung. Hari ini FM-nya naik turun ternyata. Habis dari bawah ditembak ke atas, ternyata balik turun lagi. Bapak kan sudah dibilang kita full marginnya pakai CMD, cash management deposit. Artinya jangan menggunakan semua equity kita, jangan menggunakan semua tabungan. Dia harus siap dengan resikonya. Bos Anton terdiam termenung. Nge-freeze dia. Iya, Bos Narko. Speechless. Aduh. Habis ya. Ya, ini saya juga pengen menjawab ya dari Bos Giman untuk update-nya gimana kalau baca data yang seperti ini. Jadi kalau untuk yang headline CPI dan juga yang core CPI itu kan sesuai forecast. Artinya memang masih ada inflasi ya. Jadi ini apa namanya mematahkan isu bahwa ya Amerika nanti akan berpotensi ke resesi atau stagflasi karena faktanya masih ada inflasi. Nah, secara year over year itu ada penurunan 0,1% ke angka 2,7%. Nah, kalau datanya seperti ini, inflasi masih sesuai forecast atau masih menguat, ya kemungkinannya memang goldnya berpotensi untuk turun. Nah, ini jadi memang secara data ekonomi analisisnya seperti itu. Cuman ya ini faktanya sekarang goldnya ya barusan yang kita saksikan bersama-sama sempat naik dulu. Nah, terus sekarang nih baru ada pelemahan. Cuman secara teknikal ini belum bisa dibilang valid teman-teman karena masih ada dalam satu range sideways-nya. Nah, untuk efeknya sendiri kita nggak bisa pastikan apakah nanti jam 8 atau jam 9 atau jam 12 baru akan ada efek signifikannya, kita nggak bisa pastiin gitu ya. Jadi kalau dari saya seperti itu bacanya teman-teman. Apakah suku bunga nggak jadi turun? Kalau saya update per malam hari ini tetap ada kemungkinan 83% dipotong 25 basis point di tanggal 17 September ya atau bulan depan. Apakah nunggu FOMC? Saya kira kalau nunggu FOMC terlalu lama ya, masih sebulan lagi ya. Mungkin gold ini masih menunggu momen-momen besar yang lainnya, entah itu nanti Trump kasih cuitan apa, atau mungkin dari Timur Tengah itu nanti ada kejadian apa ya, mungkin itu yang akan menggerakkan gold market. Ya, seperti itu sih menurut saya teman-teman. Bisa jadi juga lanjut sideways nih, bisa jadi ya, karena ini ya dia masih nangkring di 3350 area-area itu masih tertahan di area tersebut. Yang ingin less full margin bisa ke King Nico ya, masih King Nico juaranya. FOMC kapan ya? Bulan depan Bos Narko, tanggal 17 September. Oke, baik. Oke. Akun saya tumbang. Nggak apa-apa, nggak perlu terlalu disedihi. Namanya juga Mules trading. bosku. Aman. Kan tadi kita pakai cash management deposit. Deposit dari hasil profit yang lain aja kita pakai untuk full margin, jangan dihabis-habiskan. Nanti next kita ketemu, kita FM lagi. Jangan kapok. Bosku aman, saya yang mules. Seru katanya. Lihat orang lo seru. Agak lain ini. Lossnya ngeri soalnya bosku. Lossnya ini Rio 1 katanya. Oke. Tapi ini ya teman-teman ya, untuk yang single entry SL kita tetap masih di 3338.45.
TP-nya masih di 3363 tadi. TP-nya masih di situ. Untuk yang single entry. Jadi masih bisa di hold. Latihan senam jantung. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke Papa Ade dan Papa Anton karena saya mau telepon dulu. Ini agak nggak fokus sebetulnya dari tadi. Dari tadi ada telepon penting. Ya, silakan dilanjut dulu teman-teman. Thank you Oke. waktunya. Thank you banget Bos Narko. Ini Thank you banget, kejadian Bos malam Narko. hari ini di trading room, besok saya sama Bos Anton ini jadi hot news mesti. Pas floating tadi mules, begitu floatingnya udah clear, mulesnya hilang. Mulesnya Oke. hilang bosku, lemesnya iya bosku. Iya, itu. Nah itu, mules ganti lemes. Mulesnya ganti lemes. Walaupun digit di rekeningnya Bos Narko tetap lebih, tapi lihat loss-nya itu bikin lemes. Iya, betul. Buat makan-makan tabletok cocok itu, kenyang-kenyang itu. Nah ini apalagi naik ya. Nah makanya tadi disampaikan sebelum mungkin Bos Narko telepon lagi tadi, disampaikan untuk trading plan-nya masih bisa sesuai dengan yang tadi di-share ya teman-teman ya. Nah kebetulan tadi full margin-nya mungkin sedikit overload ya, jadi turun dikit nge-swipe level stop out-nya gitu ya. Itu teman-teman. Nah mungkin kalau dari saya ini aja, saya buy request teman-teman aja nih. Ada mau sharing apa nih? Atau Bos Anton gimana Bos Anton? Boleh kasih masukan. Kita mau lanjut bahas apa nih malam ini? Bos, kalau itu untuk yang ini tadi kan tertingginya kan di 3354 ya. Kalau itu berarti dia di break, berarti otomatis bisa lanjut ke atas ya. Karena kan itu ring sideways-nya kan di sekitar situ. Sekitar 3360-an kan. Oke. Kita bahas ya. Ini mau Bos Anton atau mau saya, Bos Anton? Bos Ade aja dulu, nggak apa-apa Bos Ade. Nanti ini untuk GU nanti boleh lah. Oke. Dua-duanya bosku, dua-duanya biar tidak pilih kasih. Ya, dua-duanya. Karena biasanya kita satu sudut pandang. Analisanya 11-12. Jadi saya tanya, nah ini mau siapa nih yang bahas gitu. Jadi ini saya lanjut update pergerakan gold ya teman-teman ya. Ini di time frame H1. Nah ini memang kondisi yang cukup menarik di time frame H1. Kita bisa lihat secara garis besar bahwa harga ini masih dalam kondisi sideways. Saya akan tandai di sini. Jadi harga low-nya barusan ini plus high-nya di sini ini menjadi, saya akan tandai menjadi range atau area sideways-nya. Ya, ini kondisinya seperti ini. Kalau melihat kondisi ini, nah tadi siang itu saya udah nandai sebenarnya di sini. Ya, ternyata saya sempat lihat akan naik, ternyata masih lanjut sideways ya. Sampai akhirnya sebelum news tadi dirilis, detik-detik menjelang news, ternyata lebih dulu breakout support dari kondisi sideways-nya. Akan tetapi langsung diikuti dengan pembentukan candlestick hammer. Ini menjadi satu yang sangat menarik karena bisa saja atau sangat mungkin harga low yang terbentuk di sini itu bukan satu kondisi harga yang keluar dari ring sideways-nya, tapi di sini itu membentuk harga low dari kondisi sideways-nya, ya harga low yang baru. Dan kalau melihat ini teman-teman, kalau melihat kondisi secara keseluruhan, fokusnya itu masih ke sini. Nah, fokusnya itu masih ke sini. Jadi, kalau kita mau menilai apakah masih kuat naik atau enggak, ini dari saya melihat struktur harga, ini bisa menjadi sebenarnya bisa menjadi batasan resiko atau acuan yang bagus untuk dipakai. Karena apa? Karena
selama ini belum di breakout, maka kita bisa lihat dari 2 minggu terakhir dari atas ini nih sampai 2 minggu dari 2 hari lalu. Dari 2 hari lalu ini karena H1 ya. Kalau H1 itu per periode separator 1 hari, 2 hari, hari ini. Nah, jadi 3 hari terakhir ini masih dalam kondisi downtrend. Ya, ini masih dalam kondisi downtrend. Kalau kita mau melihat ini kuat naik atau enggak, ya acuannya ini. Kalau dari saya acuannya ini. Saya akan pakai acuan ini. Saya akan kasih warna merah. Kalau dari price action-nya kita bisa lihat ini kuat naik. Bos, Ya, tapi kalau dari ngomong sedikit bos ya. Itu tadi kan saya sudah ngomong sama bos Anton ya. Penurunannya yang candle low dari ini kan dia tertahan di level 50 bos. Kalau di time frame daily. Nah, Fibo, itu ya? apakah kuat naik ya? Fibo. Betul, Ya, Fibo daily, Bos Adi. Fibo daily. Oke. Ini menurut saya Udah ada tandanya itu. Kenapa? Udah ada tandanya sebenarnya itu, Bos Adi. Ya, gini. Sudah ditandai. Oke. Nah, jadi kalau saya sih di kode 50 gitu saya langsung nangkep. 50 apa ini? Nah, tapi kalau kita melihat ini sebagai apakah kuat naik di sini? Menurut saya jadi 50-50 teman-teman. Ini menurut saya jadi 50-50. Kenapa? Ya kalau ditanya loh, kenapa bukannya area Fibo? Oke, kalau kita melihat ini memang bisa aja jadi area Fibo untuk harga mulai memantul lagi. Bisa aja. Nah, kenapa ada kata bisa aja dan saya sampaikan bisa dibilang 50-50? Karena apalagi kalau kita lihat di daily dan kita tarik Fibonacci, berarti kita membahas soal tren dan struktur harga. Yang mana ini tuh masih sideways ini tuh di sini bentar. Ini tuh masih sideways di range yang besar. Sehingga akan menjadi kalau kita sudah mengklaim ini trennya uptrend akan kuat naik. Nah, ini kan jadi menurut saya keputusan yang kurang kuat ya, konfirmasinya atau validasinya itu kurang kuat kalau punya statement ini akan naik atau bergerak dalam kondisi uptrend gitu loh. Karena apa? Karena faktanya justru ini tuh semakin turun. Faktanya ini tuh awalnya naik, ini turun, ini tuh semakin turun. Jadi kalau kita melihat ini sebagai dia uptrend, dia di level Fibo akan naik, menurut saya jadi ya tadi kayak kayak seolah-olah melihat level 50 sebagai area retracement-nya itu hanya keinginan kita melihat ini akan uptrend gitu loh. Nah, harus hati-hatinya di situ. Ya, kalau kita berbicara soal ini level support, ya bisa aja jadi level support. Saya setuju. Retracement dari Fibonacci bisa aja jadi level support. Nah, tapi level supportnya akan menjadi bagus konfirmasinya atau validasinya ketika dia uptrend. Akan jadi konfirmasinya bagus atau kuat. Tapi kalau kondisinya sideways, ya saya bisa bilang 50-50. Bisa aja naik lagi, bisa aja dia masih lanjut turun. Karena sebelumnya bisa dilihat ya, dia seolah-olah uptrend drop. Seolah-olah mau downtrend, uptrend lagi. Uptrend nggak lama, drop lagi. Begitu lagi. Sampai akhirnya ini kan, sebenarnya masih semakin turun. Terbentuk 2 swing high yang lebih rendah. Nah, itu poin yang bisa saya jelaskan ya. Semoga bisa kasih sedikit pencerahan. Nah, makanya tadi saya fokusnya itu lebih ke kondisi terkininya, sideways terkininya. Sama price action saat ini yang memang ya ini masih dalam kondisi sideways dan kita bisa tandai resisten kuat yang dekat sama harga saat ini aja gitu. Fokusnya jadi ke tren hariannya. Karena apa? Karena tren panjangnya masih sideways. Jadi better kita cari sideways di hariannya untuk ngambil peluang harian gitu. Yang mau saya sampaikan seperti itu. Nah, makanya tadi ada nandai ini. Nah, dia kan tertahan lagi nih di resisten ini ya. Dia tertahan lagi nih.
di area Saya ini. kira bakalan di break itu bosku, ternyata kok tertahan turun lagi. Ya ini kalau tertahan sangat mungkin dia untuk sideways lagi, sangat mungkin. Jadi jangan terburu-buru ngambil ini lagi ya, ngambil tindakan lagi lah. Bisa ngikut kalau udah ada plan buy ya, bisa ngikut plan buy sebelumnya, karena kalau kita bicara tadi sampai ke time frame lebih kecil lagi, ini itu cukup bagus strukturnya. Dari down dia mulai up. Ya. Dia mulai ada satu kenaikan. Itu. Nah, apalagi kalau breakout ini, area ini nih. Nah, ini kemungkinan masih akan lanjut naik, bisa cukup jauh. Begitu. Kalau dari saya mungkin seperti itu ya. Kalau dari Bos Anton gimana nih, Bos Anton? Sama rasa bos ya, dan sekarang terlihat ya Gold masih mempertahankan range sideways-nya. Nah, begitu dia naik terus sampai ke garis merah yang bisa digambar, ini masih belum berhasil breakout dia. Masih di situ. Oke. Jadi belum ada tambahan spesifik sih kalau dari saya. Oke, siap. Ya, jadi jangan terburu-buru teman-teman. Wait and see dulu ya. Wait and see dulu untuk next peluangnya, next move-nya ya. Ini. Oke, mungkin mau update apa lagi nih? Oh, tadi Nah, ada yang request ini di GU, EU, dan AU, Bos Ade. GU, EU, AU. GU. Ya, Saya bahas GBP AUD aja. Saya ada ambil ini ya teman-teman ya. wah, Kemarin. ini profitnya Bos Ade ya. Ini peluang-peluang kemarin ya, peluang swing trade yang saya update lagi hari ini. Ini pembahasan kemarin melanjutkan ya teman-teman ya. Nah, dia berhasil lanjut naik teman-teman, masih kuat naik. Untuk teman-teman yang masih hold, ada yang masih hold, ini masih bagus untuk hold posisi buy ya. Di hold aja, nggak masalah. Malah ini mulai dari down dia mulai up, trennya mulai kelihatan up dia. Ya dari sini, dari bawah sini, dia mulai kelihatan up. Jadi yang masih hold posisi untuk swing trade, peluang buy GBP AUD di hold aja. Kalau euro ini sih kita harus hati-hati sama kondisi koreksinya ini ya. Ini euro. Kita harus tetap ingat kalau tren bulanannya itu mulai downtrend. Ya, ini tren besarnya. Saya menandai level support and resistance dari pergerakan struktur besarnya, teman-teman. Ya, nah ini kan dari uptrend dia mulai downtrend. Dari uptrend mulai downtrend. Akan tetapi secara tren mingguan, tren lebih pendeknya lagi, ini masih dalam fase uptrend. Yang menurut saya yang baru aja di sini kita bisa lihat sempat sideways, ternyata lebih milih breakout support ya, terus koreksi lagi. Nah ini bisa kita lihat sebagai satu penurunan lagi teman-teman, satu tren kecil lagi di sini. Ya, jadi ini bisa kita lihat sebagai satu tren kecil lagi, down, dia semakin down, dan cukup rapi ya. Bisa aja ini menjadi flat pattern teman-teman, bisa menjadi flat pattern. Kita bisa tandai level high-nya di sini. Selama ini tidak di breakout, ya. Kalau ini tidak di breakout, selama tidak di breakout, maka atau kita bisa tandai sini sekalian sih, better ya untuk acuan. Untuk acuan melihat apakah kedepannya masih akan naik atau akan turun. Yang saya lihat untuk saat ini, karena tren besarnya, tren bulanannya mulai bergerak dalam kondisi downtrend dan
kalau kita lihat di daily ini mulai membentuk swing high yang baru, maka selama ini tidak di breakout lagi, saya akan lihat harga ini masih berpotensi untuk turun. Ya, walaupun ada kemungkinan bentuk flag pattern juga ya. Tapi saya akan kasih batasan resiko di sini. Selama ini tidak di breakout, maka masih cukup besar potensi dia akan turun. Ya, keputusan ini saya ambil dari melihat struktur harga yang balik lagi ini mulai dalam kondisi downtrend. Pertama itu, kedua secara tren mingguan yang awalnya naik diikuti double bottom terus dia koreksi naik lagi. Nah, ini sudah ada sudah ada gerakan yang memperlihatkan tren hariannya mulai bergerak dalam kondisi downtrend lagi. Sehingga ya saya melihat ini masih cukup kuat untuk lanjut turun, teman-teman. Begitu. Ya. Tapi ketika ini di breakout, ketika level ini di breakout, di level ini ya. Level ini di breakout. Kok nggak bisa saya tandai ya, bentar-bentar. Oh, ini. Nah, kalau level ini di breakout, ya ini tanda exit. Antara kita mau pakai ini atau ini bagus. Ya, untuk jadi dijadikan acuan melihat apakah masih kuat turun atau enggak. Ya, sementara ini saya melihatnya ya masih berpotensi untuk turun kalau kondisi kayak gini. Ya, mungkin dari saya seperti itu sih. Dari saya seperti itu. Ini kalau kita misalkan mau ambil peluang, SL-nya sebenarnya cukup jauh ini. Jadi harus kita perhatikan ya. Ini kalau batasan resiko di sini. Nah, kalau kita misalkan mau ambil peluang sell ya ininya jauh sekalian aja. Targetnya jauh sekalian aja di sini. Ini target jauhnya lah. Kita kalau mau ambil target yang lebih dekat, ya kita bisa tarik Fibonacci, teman-teman. Kita bisa ambil level 50 sebagai acuan. Kenapa level 50? Ya, karena mayoritas harga koreksi ke 50618 dan meminimalisir seandainya ternyata turunnya ini 3 gerakan ini ya di time frame besar ini hanya sebagai satu fase koreksi. Jadi dia naik lagi misalkan. Nah, ini bisa memperhatikan hal itu juga ya. Jadi TP dekatnya di area-area ini. Ya, area ini. Nah, kalau ini di breakout, teman-teman masih mau hold, bisa dengan SL plus, ya kita hold sampai sini pun masih masuk akal targetnya karena melihat ini sebagai satu kondisi downtrend. Nah, kalau dari saya seperti itu mungkin Euro USD. Mungkin sisanya monggo Bos Anton. Oke, Bos Ade, siap Bantu, dengan senang hati. Nah, dibantu jabarkan ya. Bitcoin, bosku. Ya, sabar ya, Bos Safin ya. Oke, melengkapi yang sudah disampaikan Bos Ade, saya akan mulai dari indeks dolar dulu, teman-teman, seperti biasa. Indeks dolarnya ini masih berada dalam kondisi sideways ya, belum ada kejelasan apakah dia akan lanjut menguat atau dia akan turun mengikuti tren besarnya ya. Jadi ini kalau kita lihat, nah kayak gini, ini kita tahu sebenarnya ya dia masih ada dalam kondisi downtrend dan ini ya yang saya gambarkan dengan garis warna hitam ini merupakan pertanda awal yang memungkinkan indeks dolar ini bergerak menguat ya. Cuman ini masih belum pasti, kita nggak bisa jamin apakah beneran dia akan naik jauh atau enggak ya. Dan ini pun sebenarnya sudah tidak relevan yang warna hitam. Kenapa? Karena swing high yang terakhir ini kebetulan sudah kena targetnya kalau kita ukur pakai Fibonacci. Nah, kena angka atau pantulan level Fibonacci 1.618 ya. Nah, jadi ini sudah nggak relevan dan
kita bisa fokus ke pergerakan terkininya. Seperti apa itu ya seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di kondisi terkininya di time frame daily untuk dolar indeks, nah ini membentuk struktur market uptrend yang mana target kalau memang dia masih menguat ya terdekatnya sampai sini dulu. Nah, dia akan ke sini dulu, teman-teman. Nah, melihat adanya potensi dari dolar yang akan kembali menguat ya meskipun dibayang-bayangi isu cut rate di bulan depan, tetapi teman-teman juga perlu tahu kalau cut rate-nya itu bukan karena kekhawatiran melainkan karena normalisasi suku bunga, ya ini bisa malah semakin menguat dolarnya. Karena apa? Menandakan ekonomi US tuh fine-fine aja, ya nggak masalah. Nah ini bisa naik sampai sini, dan kalau memang dia menguat ya pair seperti euro USD ya, euro USD. Nah, kita akan cek ke euro barusan ya. Nah, dia akan turun dan peluang yang kemarin kita ambil ini kena SL ya. Ini sudah kita bahas kemarin, ternyata harga sideways nggak jadi bentuk satu pola, karena kemarin kan kita sempat analisa dia bikin pola kayak gini ya, pola continuation sebelum harga ini terbentuk. Nah, cuman ternyata polanya gagal, harga sideways dan dia cenderung breakout support trend lainnya, support sideways-nya, dan barusan sudah di update ya sama Bos Adi. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Ayo. Boleh, silakan. Gimana? Gimana nih? Silahkan dilanjutkan ya. Orangnya out kayaknya. Mungkin mau bertanya mungkin. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Sudah punya niatan yang bagus mungkin, tapi nggak tahu. Bisa jadi karena koneksi juga ya. Bisa jadi karena koneksi. Mungkin bisa lanjut aja Bos Anton. Siap. Nah, kemudian kalau untuk GU ini ada ya, halo. Silahkan Bose, kalau mau bertanya open mic maupun ditulis nggak masalah ya. Saya beri kesempatan. Oke, kalau nggak lanjut, saya akan coba jelaskan ini dulu ya, update analisa di pair GBP USD untuk menghemat waktu. Koneksinya kayaknya bosku tadi. Mungkin ya, karena putus-putus, saya juga kurang bisa mendengar dengan jelas nih Bos Afin. Oke, nggak masalah. Mungkin saya rekomendasikan diketik aja ya kalau koneksi untuk open mic ini terkendala. Sinyalnya ikut anu bosku, ikut lemas bosku. Ikut lemas, lihat tadi ya, FM sama Bos Narko ya. Iya, putus-putus ini. Oke, fokus ke sini aja dulu ya teman-teman. Biarkan nanti beliau ini kalau memang mau bertanya bisa ditulis di kolom chat aja. Untuk GBP USD ya, ini dia sebenarnya tren terkininya ya, kalau kita melihat di kondisi sejak awal bulan Juli itu dia masih dalam kondisi downtrend dengan garis biru horizontal diagonal ini menandakan sebagai resisten trendline yang mana ini sudah mulai ditembus, sehingga ini bisa menjadi satu informasi bahwa penurunannya ya selama 1 bulan terakhir kurang lebih ini bisa jadi hanya merupakan gerakan koreksi. Nah, ini kalau kita lihat secara objektif di GBP USD, dan saya akan coba perkecil time frame-nya ke time frame 4 jam untuk melihat pergerakan swing high dan swing low-nya. Nah, kalau di time frame H4 ya, sebenarnya kemarin dia sempat tertahan di sini ya, sempat mau turun lagi tapi ternyata nggak berhasil, dan sekarang masih bergerak naik. Kemungkinan ini masih ada potensi dia melanjutkan kenaikannya. Target berikutnya bisa jadi ke sini. Nah, ini update analisa seperti itu. Dan untuk momen malam hari ini, kalau kita mau entry sekarang, saya kira ini sudah cukup tertinggal ya, karena dia ternyata koreksinya pun nggak cukup signifikan, sehingga kita mencari momen sebenarnya di garis biru-biru ini adalah level-level yang perlu kita pantau.
Yang mana kalau sampai area ini kemudian dia tertahan, kita baru entry. Tapi ternyata ya, melanjutkan pembahasan kemarin ya, bahkan garis paling atas pun, yang mana ini merupakan level 23,6 Fibonacci, tidak sampai juga ya. Jadi momentum naiknya ini masih berlanjut. Nah, sebenarnya paling tepat caranya adalah hold kalau sudah ada yang buy. Ya, kalau yang belum ya better jangan memaksakan diri untuk buy sekarang. Ya, seperti itu kalau update analisa di GBP USD per malam hari ini menurut saya. Oke ya, lanjut untuk AUD USD. Nah, ini kemarin kita ada peluang ya, kemarin siang entry sell ini masih running profit teman-teman. Dia sudah keluar dari sideways kecilnya di sini dan ini masih bisa hold transaksi untuk AUD USD-nya. Ya, melihat kemungkinan dolar yang masih akan ada potensi menguat ya, bisa jadi AUD USD ini dia akan lanjut melemah. Apalagi tadi sudah diinfo juga sama salah satu member kita ini untuk live trade, AU juga ada pelemahan efek dari cut rate ya. Ini adalah satu logik yang sangat dasar di mana mata uang negara tertentu akan melemah ketika suku bunganya diturunkan ya, tetapi itu tidak selalu berlaku ya. Kita harus lihat dulu cut rate-nya ini karena apa ya. Kalau konteksnya kayak tadi di US ya, yang mana itu normalisasi, ya belum tentu dolarnya akan melemah. Bisa jadi tetap akan lanjut menguat. Kalau yang belum entry, menurut saya kalau mau ngejar entry sekarang ya, di time frame H4 ini, bisa saja kalau dengan target atau trading plan yang sudah dibuat kemarin. Cuman yang perlu diperhatikan, ini jarak stop loss-nya menjadi sedikit lebih lebar ya, kurang lebih 480 hingga 500 poin. Ya, better yang kemarin sudah ambil peluangnya bisa hold saja ya. Update-nya seperti ini saja teman-teman untuk AUD USD ya, belum ada update analisa yang cukup signifikan ya di pair ini. Selanjutnya ada yang minta update analisa di BTC. Oke, kita lihat BTC dulu ya teman-teman ya. BTC ini kemarin sudah sempat naik ya, lumayan tinggi sampai 122.300 ya. Dan ini masih kuat momentum uptrend-nya. Nah, secara teknikal yang saya lihat sih ini, ya ini coba kita bersama-sama gambarkan trend line-nya. Nah, dia masih tertahan di trend line ini, yang mana kalau teman-teman mau entry-nya simpel aja, alasannya teman. Jadi referensi, harga mantul, harga tertahan ya. Bisa entry buy. Nah, seperti ini, batasan resikonya pendek aja. Nah, di 117.900. Ya, dengan target take profit, karena ini dia masih dalam kondisi momentum kuat naik ya, bisa pakai acuan high sebelumnya. Ini bisa jadi target kenaikan. Atau kalau memang ini merasa, oh bosnya kayaknya TP-nya terlalu jauh, boleh pakai acuan level 618 Fibonacci ya. Nah, bisa di sini dapat hampir 1:2 secara rasio. Jadi ini saya akan siapkan 2 trading plan. Nah, seperti ini. Oke ya, saya akan ini teman-teman. Akan coba temani entry ya di BTC. Ya, semoga sih dia masih melanjutkan ini ya, momentum uptrend-nya teman-teman ya. Nah, ini di sini ya. Jadi stop loss-nya pendek aja. Kemudian untuk TP1-nya itu ada di harga, nah ini 120.600. Nah, stop loss-nya ada di level 117.750. Ini oke. Nah, nanti setelah pas atau selesai live trade saya akan share signalnya di grup ya. Kalau open posisi 0,01 berarti SL-nya sekitar $10 ya bosku ya. Ya, betul banget Bos Afin. Betul sekali.
Nah, seperti ini ya. Ini kita masih follow trend, simple banget analisanya. Ya, harga masih tertahan di sini dan masih bergerak sideways ya kalau kita perkecil pergerakannya di time frame H1. Ya, sebenarnya mirip-mirip ada ini sih, ada kayak pola-pola double bottom ya di sini ya. Nah, dia turun, nah, naik ke sini, turun lagi tertahan di sini. Nah, ini dia sedang ada momentum atau impuls menguat ya. Semoga dia break. Nah, kalau mau memanfaatkan double bottom sebenarnya perlu wait and see dulu ya. Ketika harga breakout dari high yang ini baru entry. Tapi ini sifatnya kita agresif entry, teman-teman. Mengingat harga tertahan di support trend line-nya ya, seperti itu. Ya, semoga ini bisa berakhir TP, teman-teman ya. Oh, bagaimana cara membuat TPSL-nya yang warna merah jambu dan hijau? Oke, kita ke MetaTrader kalau gitu. Kalau di TradingView sebenarnya sudah ada ini, sudah ada tools-nya ya. Di panel sebelah kiri, ini saya sampaikan yang TradingView dulu. Bisa ke menu yang ini, ya, bisa ambil long position atau short position. Nanti sudah muncul secara otomatis ya warna biru dan merahnya, hijau dan merahnya. Tetapi kalau di MetaTrader kita perlu membuat secara manual ya teman-teman ya. Caranya bisa ke ini. Nah, bisa ke menu ini, atas ini ya, ada gambar kotak. Jadi gambar kotak ini silahkan diklik, kemudian digambar sesuai rentang atau lebar ini ya, analisa yang sudah dibuat. Nah, misalkan ada yang bikin target sampai 122 ribuan, tarik aja seperti ini. Ini pun nanti akan ada informasinya, berapa jumlah poin yang akan kita dapatkan kalau profit ataupun kalau SL ya. Nah, ini ada angkanya. Nah, sebaliknya tinggal teman-teman ini edit aja, klik kanan properties, kemudian di bagian gaya atau style silahkan dipilih aja warnanya. Nah, kalau tim NS biasanya pakai warna ini, light salmon, hijaunya yang pale green. Nah, seperti itu. Ya, kalau untuk MetaTrader 4 atau 5 memang masih manual seperti ini, teman-teman. Nah, ini masih manual seperti ini. Biasanya tinggal saya copy-copy aja. Sorry Bos Anton. Tapi ini belum ke MetaTrader, ini masih di TradingView ini. Oh iya toh. Oh, dari tadi saya. Mohon maaf. Berarti yang saya share tadi itu bukan screen-nya, tapi baru di TradingView-nya. Nah, ini. Paling enggak saya masih fokus berarti. Iya ya. Ini teman-teman kayaknya pada lemes tadi itu loh. Jadi nggak fokus. Ya, jadi sudah ada posisi, cuman memang saya hide, tapi bisa diperhatikan ya ada long-nya nih, kalau naik ya profit, kalau turun ya nanti minus ya. Nah, kembali saya lanjutkan ya, tinggal diklik di keyboardnya CTRL, kemudian tinggal diklik ini yang ada item-itemnya, nah, tarik aja. Ini shortcut untuk copy ya, tinggal diganti warnanya aja. Nah, jadi warna light salmon seperti ini. Nah, seperti ini Bos Erni ya, semoga membantu menjawab ya untuk cara membuat TPSL menggunakan kotak atau bentuk shapes warna merah dan warna hijau. Oke ya. Selanjutnya ada yang request di AUD JPY. Kalau untuk goldnya update-nya dia masih di situ-situ saja, dia turun lagi, bentuk apa nih, bikin kayak doji sekarang ya, tapi ini belum selesai candlenya, belum ada entry lagi untuk gold ya. Jadi ini masih sesuai trading plan yang terakhir dibuat sama Bos Narko di SL-nya, kalau ada yang ikut di 3338.45 ya, seperti itu teman-teman. Ya, sama-sama Bos Erni, nanti kalau masih ada kebingungan ya jangan sungkan untuk bertanya di grup ya, di grup nanti ada saya, Bos Adi dan teman-teman yang lain ya, termasuk tim trading, dengan senang hati akan membantu. Ini main di BTC. Oke, tadi kita trading ya. Ini saya meluruskan aja ya. Ini meluruskan mindset bahwa kita di sini tidak bermain-main, bahwa kita di sini adalah berbisnis, kita bertransaksi jual beli. Jadi saya sangat menghindari kata main di sini. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah trading ya. Jadi teman-teman siapkan uangnya sebagai salah satu pilar ya. Money itu pilar utama kalau kita mau bisnis di sini. Kalau nggak ada uangnya kita nggak bisa jual beli. Ya, kalau uangnya udah siap lah, mindsetnya dulu diluruskan.
Ya, uang yang kita punya ini harus kita kelola dengan manajemen yang baik, apalagi kalau masih pemula, kemudian modalnya terbatas, ya jangan all in lah ya. Kita atur volume tradingnya atau lot size-nya, gitu. Nah, setelah itu baru dibarengi dengan apa? Dengan analisa, kemudian dengan risk management ya, supaya ya modal yang kita punya itu bisa setidaknya bertahan lah ya, bertahan dan ya syukur-syukur bisa growth secara konsisten ya. Seperti itu. Lanjut ya ke AUD JPY ya. Iya, ini ada yang komen nih, lemes gara-gara gold. Untuk cara ngatur keuangan ya, ngatur keuangan gimana? Ya sebenarnya ngatur keuangan sederhana teman-teman. Begitu teman-teman join ke grup, kemudian pengen trading, itu adalah langkah pertama ya, paling awal di situ. Jadi teman-teman pengen belajar nih pakai modal berapa? Ya kalau di NS sebenarnya pakai $20 itu sudah sangat cukup. Ya, atau teman-teman yang memang secara kesiapan dananya lebih besar, resiko yang lebih besar, mau pakai $100, $200, $500 pun sangat tidak masalah. Ya, karena poinnya sebenarnya bukan di besaran modal, tapi di besaran volume yang akan kita gunakan. Ya, di situ. Modalnya besar, kalau volumenya 0,01 ya tetap resikonya akan kecil, teman-teman. Ya, itu. Nah, tinggal nanti dibarengi dengan analisa. Setelah kita bikin analisa, kita bikin trading plan, kita tahu jaraknya berapa poin. Nah, disitulah kita akan tentukan lot size-nya. Ya, mungkin next time kita bisa bahas itu secara lebih detail lah ya. Caranya pilihlah istri yang baik dan pengertian. Waduh, ini udah mulai masuk urusan personal ini ya. Saya no comment kalau itu. Suka nafsu ya, memang godaan terbesar ya menurut saya pribadi di bisnis ini adalah fear and greed. Ya, orang kadang nggak puas dengan profit yang didapatkan, misalkan sebulan 10%, 20% itu masih nggak puas ya. Kita bicara modal berapa, misalkan $100 gitu ya. Dapat profit sebulan $10, $20 tuh selalu merasa minder. Merasa kok kecil banget ya kayaknya, padahal itu udah 10%. Ya bayangin aja teman-teman jualan apa di secara fisik ya, misalkan buka toko gitu ya, atau toko buah atau toko bangunan atau apapun. Sebulan 10%, 20% itu udah bagus banget ya. Profit loh ya, kita bicara profit, bukan omset total. Itu udah oke. Nah, itu kadang yang kita buta tuh seperti itu, dibutakan oleh value. Kita merasa iri dengan yang sudah bisa menghasilkan sebulan $100, $200 ya, padahal kita nggak tahu juga dia modalnya berapa bisa dapetin segitu. Ya sabar ya, poinnya sabar, terus belajar, tajam analisa, atur keuangan ya, semoga bisa pelan-pelan bertumbuh atau growth. Lanjut ya, saya update dulu AUD JPY teman-teman. AUD JPY ini masih dalam kondisi uptrend, meskipun kondisi terkininya dia ada dalam kondisi melemah ya, tetapi secara market structure-nya dia masih kuat naik teman-teman. Nah, kita bisa melihat kondisinya dari seperti ini ya. Dia bentuk satu swing high dan swing low yang memang masih semakin tinggi. Nah, seperti ini. Kalau di daily ya, saya akan coba lihat juga kondisi time frame daily-nya. Kalau daily ya, di daily ini sebetulnya dia masih dalam fase non-trending ya. Setelah berapa bulan nih, dari bulan April ya, April minggu kedua, dia naik. Koreksi besar di sini, lanjut naik, koreksi lagi, lanjut naik. Nah, ini mulai tertahan. Momentum naiknya ini udah habis. Nah, naik, ini sekarang sudah mulai ada tanda-tanda akan turun. Kita akan cek dulu ya, apakah kenaikan ini merupakan koreksi. Nah, kita akan gunakan Fibonacci ya di AUD JPY. Dia sempat sampai ke level 786 dan saya pun akan menggambar ini ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk supportnya saya mungkin akan coba hubungkan. Rasanya kurang pas, coba kalau saya geser seperti ini. Ya, mungkin lebih seperti ini. Bisa jadi pergerakan AUD JPY yang dia naik kemudian sekarang sedang turun ini juga bisa merupakan pergerakan koreksinya. Karena apa? Tren besarnya ini dia masih dalam kondisi uptrend ya. Jadi kita perlu aware juga apakah nanti ini menjadi awal mula pergantian tren yang semula
tren besarnya uptrend menjadi downtrend atau memang ini dia akan lanjut naik seperti ini. Ya, yang saya perhatikan di resisten trendline ya kalau memang dia break dari trendline ya dia akan kemungkinan lanjut naik. Tapi kalau gagal ya dia bisa lanjut turun. Ini di daily, kemudian di time frame 4 jam, nah dia masih dalam kondisi bullish ya. Kalau kita lihat seminggu terakhir ini, 3 hari terakhir. Untuk saat ini, ya untuk saat ini, bentar, coba kita lihat ya. Kalau menghubungkan trendline, mungkin saya akan gunakan swing terkininya ya, seperti ini. Nah, ini dia juga tertahan di support trendline-nya, teman-teman. Saya akan perkecil lagi di time frame 1 jam untuk melihat secara lebih detail. Nah, ini dia masih tertahan juga nih. Kalau mau buy bisa ya, buy di support ya dengan asumsi ini nanti akan bentuk suatu swing low yang baru yang lebih tinggi mengikuti ini ya, tren hariannya. Batasan resikonya pendek aja seperti ini. Target TP-nya bisa di hack sebelumnya. Nah, mungkin ini ya yang bisa saya update untuk AUD JPY. Bu Sadi, apakah ada tambahan untuk AUD JPY? Atau ada transaksi mungkin dari left side sebelumnya? Kalau AUD enggak sih, transaksi enggak sih. Terus dari segi pendapat, ini saya setuju juga dengan trading plan ini. Karena ada sinyal di grup. Mungkin sinyal. Kalau sinyal di grup, ya. Ada bosku. Ada sinyalnya juga buy. Iya, sejalan. Sama. Sejalan. Sejalan ya. Ini jadi malam ini lebih ke menjelaskan lagi tuh. Iya. Ya sebenarnya di situ udah dijelaskan juga teman-teman. Harga saat ini dalam keadaan uptrend, berpotensi membentuk swing low baru. Posisinya lebih tinggi dari swing low sebelumnya. Bisa ambil peluang buy dengan setup bla bla bla. Jadi di NS itu lengkap ya. Mulai dari alasan entry-nya, TPSL-nya, gambar analisanya itu ada, teman-teman. Nah, ini kebetulan reviewnya juga sama dari Bos Anton. Nah, bisa menjelaskan asal usul peluang buy-nya dari mana. Ya, oke. Mungkin dari saya seperti itu, Bos Anton. Oke, siap. Thank you. Jadi teman-teman yang ikut ambil peluang di AUD JPY, ngikutin sinyal yang ada di grup. Nah ini ya. Jadi sebenarnya tanpa janjian pun kita punya satu perspektif yang sama ya. Dan ya inilah technical analysis seperti ini teman-teman. Ya sometimes memang kalau ternyata sudut pandangnya berbeda ya bisa saja berbeda. Tetapi dalam kasus kali ini dan banyak kasus yang lainnya, sebagian besar kita punya analisa yang sama dan silahkan di hold saja. Level SL-nya pun saya juga sepakat ya, ada di area 96.100 sekian. Nah, ini silahkan toleransinya teman-teman atur sendiri, boleh 30 poin, 50 poin. Tapi jangan terlalu jauh juga ya. Tetap menggunakan acuan swing low yang terakhir untuk batasan resikonya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk malam hari ini mungkin kita tidak berlama-lama teman-teman ya. Untuk yang tadi ambil peluang buy stock di gold, silahkan di hold saja sesuai dengan trading plan yang tadi disiapkan. Ini yang tadi ikut ambil buy bisa di hold dengan SL di 3338.45 ya. Atau yang memang misalkan ya ada yang melihat Bose, saya kasih toleransi lagi karena di sini ada ini nih swing low yang lebih rendah. Ya silahkan ya, tidak masalah karena jaraknya pun juga tidak terlalu jauh ya, selisih 300 poin. Selama resikonya siap, monggo-monggo saja ya. Seperti itu teman-teman. Bentar, ini saya mau reply dulu ya dari Doberman. Bose mending modal besar dan ambil persentase profit kecil atau lot kecil. Kembali ke preferensi resiko masing-masing ya. Kalau memang cenderung konservatif, tidak yang terlalu agresif untuk ngejar profit, ya bisa dengan cara ini lot size-nya jangan terlalu besar. Misalkan modal 2000 ya. Kalau pakai PP itu bisa katakanlah dengan rule yang sudah kita informasikan di grup ya, 0,01/200 berarti kan bisa sampai maksimalnya 0,1 lot.
Tetapi kalau ternyata teman-teman merasa, wah saya nggak mau terlalu besar lah, ini nanti kalau kena loss sekalinya bisa berapa, 10%, 5%, saya akan perkecil lot size-nya ke 0,05 saja. Silahkan, nggak masalah. Yang perlu teman-teman ketahui ketika memperkecil lot size, berarti juga selain resikonya lebih kecil, potensi profitnya pun juga bisa berpotensi lebih kecil. Seperti itu ya. Jadi ini kembali ke selera sih. Tidak ada aturan atau acuan baku. Nah, seperti itu ya tanggapan dari saya. Bos Afin, kalau tidak ada saldo di belakang yang covernya emang besar, minimal dana nganggur 10%, jangan pakai full margin. Bisa tidur di luar rumah. Ini tadi mungkin ini ya nanggepin yang apa istri-istri tadi itu ya. Betul Ya, sekali, itu tuh Bosku. benar-benar itu salah satu tips yang saya sepakat ya. Jadi sebaiknya teman-teman yang ikut terjun di trading seperti ini ya pakailah dana yang memang itu dana adem ya, jangan dana panas, apalagi dana yang ada di lacinya istri teman-teman ambil pakai buat trading ya. Bener kalau nanti FM habis ya suruh tidur di luar rumah ya. Jangan uang dapur lah. Itu jangan uang dapur, uang bumbu ya, jangan pakai itu. Nanti Minimal masakannya ternakun hambar. lah, Bosku. Bener nanti masakannya hambar. Dan uang perlu uang bumbu. iya uang bumbon ya, biasanya nyebutnya uang bumbon. Nah, kalau dulu saya kecil tuh saya masih ingat ya, suka ngambilin uang bumbonnya mama atau ibu di dapur tuh ada receh-receh, diambil buat beli jajan, buat main PS. Itu kenakalan waktu kecil ya teman-teman ya, ngambilin uang bumbon. Minimal ternakun, Ah, Bosku. Nah, itu better di ternakun ya, better ternakun. Karena saya pun juga menerapkan seperti itu ya, sebagian atau sekian persen dari total equity saya kelola di ternakun. Ini saya juga sedikit sharing ya, saya lagi tertarik untuk belajar ini juga teman-teman, SBN ya, SBN atau ORI, karena sudah punya anak kecil, saya pengen nabung rencananya ya, kalau memang rezekinya lancar, semoga nanti saya pengen masukkan di sana juga rutin setiap bulan. Itu cuman masih saya pelajari dulu ya supaya saya paham betul nanti produk yang saya pilih apa. Itu contoh juga mengatur apa ya finansial di keluarga. Saya kira teman-teman punya cara sendiri lah untuk itu ya. Oke, apalagi nih? Cara menghitungnya. Ini menghitung apa dulu nih dari Rizal Andrianto. Ini mungkin kurang spesifik ya. Untuk gold gimana? Gold itu sudah saya jelaskan tadi ya. Silahkan di gold saja untuk yang sudah ambil buy stop, ke trigger dengan batasan resiko. Ini kalau di screen teman-teman bisa ini ya di 3335 atau sesuai tadi yang sudah ditulis Bos Adi. Nah, 338,45. Boleh pilih antara dua itulah, silahkan. Itu batasan resikonya ya, stop loss-nya. Kalau stop loss-nya pakai yang lebih bawah ya berarti target profitnya juga disesuaikan ya. Jangan sampai resikonya lebih besar dibandingkan potensi profitnya. Bos Anton mau tanya, saat kita ambil peluang, kita sudah setting TP dan SL, tapi sudah 1 sampai 2 hari belum sentuh-sentuh. Apa sebaiknya kita cut profit atau cut loss? Ya, ini pertanyaan menarik. Mulai ada Satu, penyucut kalau lagi, Bos Anton. iya ini aduh parah ya kalau pas live trade news tuh kayak gini nih yang menjadi minusnya ya. Mungkin next time kita nggak open untuk inilah, kita nggak open untuk umum lah ya, untuk yang teman-teman di grup aja ya, yang sudah gabung ke VIP aja atau pro aja nantinya mungkin. Lanjut ya, saya akan jelaskan. Jadi untuk peluang yang masih floating lebih dari 1 hari, yang pertama, kalau memang ambil peluangnya menggunakan sistem trading simple ala NS, contoh kayak point gitu ya, atau mungkin Ichimoku, apalagi Ichimoku, memang dia swing trade, pasti floatingnya lama, ya, atau sistem yang lain, bisa ikuti saja ya, TPSL-nya seperti apa ya, ikuti itu aja nggak masalah, karena untuk pivot point pun meskipun jarang terjadi, tapi ada satu momen yang memang bisa floating sampai 6 hari, sampai 5 hari itu ada. Meskipun sangat jarang terjadi. Umumnya ya hari itu selesai atau ya paling nggak 2 hari, 3 hari udah clear. Itu yang pertama. Tapi kalau teman-teman pakai metode chartis seperti yang kita lakukan pada saat live trade, ya silahkan ikuti update analisanya. Karena memang sometimes ketika analisa yang kita lakukan kemarin sudah tidak sesuai dengan kondisi terkininya, terupdate-nya, ya kita akan lakukan yang namanya cut loss atau cut profit. Nah, semoga menjawab ya, Bos Ferry ya.
Nah, untuk hal ini silahkan ikuti terus live trade ya bersama NS supaya teman-teman bisa mengetahui cara update analisanya, update peluangnya seperti apa. Ya, termasuk transaksi yang sudah kita ambil bersama-sama apakah masih di hold atau ya kita putuskan untuk cut profit maupun cut loss. Ya, semoga menjawab dan thank you teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan live trade malam hari ini ya. Saya rasa cukup ya untuk malam hari ini. Teman-teman bisa update atau lanjutkan diskusi di grup. Silahkan nanti bertanya ya. Nanti akan ada saya dan tim trading yang menjawab di grup. Kita update lagi peluang-peluangnya, update market lagi besok siang. Oh iya bos, satu Dari lagi bos. Saya mau tanya, untuk hari ini kan PP kan tidak ada, kita kan tidak ada peluang ya. Berarti istilahnya bisa, istilahnya kita memang ngenut untuk kita bikin jurnalnya, berarti kita nggak ada peluang ya. Istilahnya seperti itu ya. Karena kan risknya kan tidak menyentuh untuk level PP hari ini. Oke, pertanyaan bagus nih ya. Ini PP hari ini, jadi memang ini nggak kesentuh, jadi memang nggak ada peluang hari ini, sehingga kalau teman-teman ada yang pakai jurnal, silahkan dicatat saja atau ditandai. Kalau punya saya nandainya itu pakai istilah ini teman-teman. Bentar. Kebetulan saya juga belum update jurnal nih yang peluang kemarin kena SL. Jadi ini masih terteranya masih kosongan ya di tanggal 11-nya. Nah, saya pakai istilah ini sih, NS, N garis miring S. No signal ya, atau signal no trigger. Contohnya tanggal 4, di tanggal 4 ini juga nggak ke trigger ya. Nah, jadi saya tandai pakai istilah N garis miring S. Nah, jadi silahkan sesuaikan dengan gaya pencatatan teman-teman ya. Nah, seperti itu. Semoga menjawab ya, Bu Safin ya. Iya bosku, terima kasih. Oke, nah kalau untuk jurnal bisa pakai dua. Kalau saya pakainya yang tertulis di sheet, yang kedua pakai gambar, karena kan ada gambar yang tadi ya, yang di MT5. Nah itu nanti akan saya download setiap bulannya sebagai bahan koreksi dan juga bahan riset lanjutan. Oke teman-teman, thank you banget yang sudah bergabung malam hari ini ya. Sekali lagi silahkan diambil yang baik yang positif. Perlu diketahui kalau mau full margin itu juga silahkan pakai istilahnya cash deposit management ya yang disampaikan Bos Narko tadi. Jadi punya Bos Narko tadi itu tuh udah disiapkan, memang dia sudah siap dengan resikonya. Kalau nggak salah tadi berapa 150 juta ya. Nah itu sudah disiapkan oleh Bos Narko. Ya, beliau masih ada profit yang lain di akun-akun yang lain, ya juga jalan terus. Jadi ya sudah diresikokan ya. Untuk yang masih terbatas ya silahkan dibatasi resikonya ya. Aman Oke, bosku, thank you. selama ada EA tercover loss-nya. Ya, thank you testimoninya Bu Safin. Kalau gitu saya dan Bu Sadri pamit undur diri lagi. Kita jumpa besok lagi. Street konsisten anytime, anywhere.